Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mariana dari Universitas Tadulako. Video ini saya buat dengan tujuan sebagai penyelesaian tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi perpajakan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan jawaban saya dari soal yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan, yakni Ibu Mulyani Mahmud SPD MSA, tentang rekonsiliasi fiskal. Soal pertama, merekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal akan menimbulkan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Jelaskan kedua jenis koreksi fiskal tersebut dan berikan contoh masing-masing. Jawabannya, koreksi positif adalah koreksi yang dilakukan akibat adanya beban yang tidak diakui oleh pajak. Beban-beban yang dimaksudkan tersebut termuat dalam pasal 9 ayat 1 UU PPH. Koreksi ini juga dilakukan karena terjadi penyusutan komersial yang lebih besar dari penyusutan fiskal, serta adanya amortisasi komersial yang lebih besar dari amortisasi fiskal, dan adanya penyesuaian fiskal positif lainnya. Contohnya, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, pemupukan dana cadangan, premi asuransi, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota, pajak penghasilan, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, sanksi administrasi berupa bunga dan denda, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, dan biaya yang ditangguhkan pengakuannya. Sedangkan koreksi negatif adalah koreksi yang terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif akan dilakukan akibat adanya penghasilan yang tidak termaksud objek pajak yang termuat dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH. Penghasilan yang dikenakan PPH bersifat final dan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal. Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya, serta adanya penyesuaian fiskal negatif lainnya. Contohnya, seperti penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi pengalihan harta, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan, penghasilan dari transaksi saham, dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Soal yang kedua, akibat koreksi fiskal dari laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal menyebabkan perbedaan antara laba komersial dengan laba fiskal. Perbedaan tersebut dikelompokkan menjadi beda tetap dan beda waktu. Jelaskan pengertian kedua jenis perbedaan tersebut dan berikan contoh masing-masing. Jawabannya, beda waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dan SAK. Beda waktu juga dapat diartikan sebagai perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan yang bersifat temporer, yang berarti bahwa secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya. Beda waktu akan terjadi karena adanya perbedaan metode yang dipakai antara fiskal dengan akuntansi. Contohnya yaitu yang pertama akrual dan realisasi, yang kedua penyusutan dan amortisasi, yang ketiga penilaian persediaan, yang keempat kompensasi kerugian fiskal. Sedangkan beda tetap atau permanen adalah perbedaan yang terjadi karena aturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari. Beda tetap
akan terjadi ketika adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban biaya menurut akuntansi dengan fiskal, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi namun tidak diakui menurut fiskal, ataupun sebaliknya. Beda tetap akan mengakibatkan laba atau rugi menurut akuntansi atau laba sebelum pajak, yang berbeda secara tetap dengan laba atau rugi menurut fiskal PHKP. Contoh, hibah, sumbangan, dan penghasilan bunga deposito. Soal yang ketiga, apabila laba akuntansi berbeda dengan laba fiskal, apakah perlu melakukan pembukuan ganda? Jelaskan upaya yang Anda harus lakukan agar perbedaan laba tersebut dapat dipahami oleh pemegang saham maupun oleh fiskus. Jawabannya tidak, karena kita menggunakan proses rekonsiliasi fiskal, yang dimana rekonsiliasi ini dibuat untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi membuat pembukuan ganda. Kemudian upaya yang dilakukan agar perbedaan laba tersebut mudah dipahami oleh pemegang saham, maka cukup membuat satu pembukuan yang didasari SAK etap atau Satuan Akuntansi Keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Setelah dibuatkan rekonsiliasi fiskal itu untuk mendapatkan laba fiskal PKP yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan atau PPh. Selanjutnya soal nomor 4. PT Berkah bergerak dalam bisnis perdagangan kain tenun. PT Berkah merupakan wajib pajak badan yang berdomisili di Jakarta. Informasi dan data laporan keuangan komersial PT Berkah pada tahun 2019 adalah sebagai berikut dalam ribuan rupiah. Penjualan atau termaksud penjualan kepada instansi pemerintah sebesar 200 juta, harga belum termaksud PPN, senilai 1.250 juta. Persediaan 1 Januari 2019 200 juta, pembelian 1 miliar, persediaan 31 Desember 2019 720 juta. Kemudian ada beban operasional yang terdiri dari gaji, tunjangan transportasi karyawan, beban makan kantor, beban pengobatan ditanggung perusahaan, beban training karyawan, beban seragam satpam, beban sanksi administrasi pajak, beban bunga pinjaman, cadangan penghapusan piutang, beban jamuan tamu tanpa daftar nominatif, beban listrik dan telepon kantor, PBB dan bea materai, penyusutan aset tetap, kemudian premi asuransi kebakaran pabrik, bantuan untuk panitia HUT Republik Indonesia, sumbangan ke Panti Asuhan Amelia. Kemudian ada pendapatan lain-lain yang terdiri dari sewa kendaraan box kepada FA Sejahtera setelah dipotong PPh, keuntungan sekali selisih kurs, penerimaan kembali PBB yang telah dibebankan, jasa giro bank semesta sebelum dipotong PPh, penghasilan bunga deposit sebelum dipotong PPh, laba neto penjualan dari Malaysia sebelum dipotong pajak penghasilan negara sumber sebesar 20%. Ini masih dalam bentuk penyajian berdasarkan laporan keuangan komersial. Nah, karena ada beberapa poin dalam laporan keuangan komersial yang ternyata memerlukan koreksi positif ataupun koreksi negatif, makanya dibuatkanlah rekonsiliasi fiskal. Nah, kemudian ada keterangan tambahan, terdiri dari jenis aset, bangunan permanen, 6 Juli 2016, harga belinya 400 juta, kelompok 1 10 Desember 2017 60 juta. Penyusutan fiskal menggunakan metode garis lurus. Pertanyaannya, buatlah rekonsiliasi fiskal untuk PT Berkah sehingga diketahui penghasilan kena pajaknya. Nah, bagaimana tampilannya?
Nah, ini merupakan bentuk laporan rekonsiliasi fiskal. Dimulai dengan nama perusahaan PT Berkah, rekonsiliasi fiskal tahun 2019, kemudian dalam ribuan rupiah. Di sini ada keterangan, kemudian angka-angka menurut akuntansi komersial, dan ada juga yang menurut fiskal. Kemudian antara menurut akuntansi dan menurut fiskal itu ada koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Jadi di antara akun-akun ini itu ada yang masuk koreksi fiskal positif ataupun koreksi fiskal negatif. Nah, jadi yang pertama dirinci akun-akunnya sesuai dengan yang ada di soal tadi, kemudian isi angkanya sesuai juga dengan yang di soal. Nah, langsung saja kita mulai dari penjualan. Nilainya sama dengan menurut akuntansi komersial ataupun menurut fiskal. Sebesar 1.250.000.000 rupiah. Kemudian HPP. HPP menurut akuntansi komersial dan menurut fiskal itu juga sama, sebesar 480 juta. Penghasilan bruto usaha didapat dari 1.250.000.000 dikurang 480 juta, maka didapat 770 juta. Nah, kemudian di sini ada beban operasional atau beban usaha. Yang pertama yaitu gaji, kemudian tunjangan transportasi karyawan, beban makan kantor. Nilainya itu sama menurut akuntansi komersial dan menurut fiskal. Selanjutnya, beban pengobatan ditanggung perusahaan. Nah, ini masuk di koreksi fiskal karena sudah tercantum di pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Nah, secara fiskal itu tidak diakui sebagai beban. Kemudian, beban training karyawan, beban seragam, itu nilainya sama menurut akuntansi komersial ataupun menurut fiskal. Kemudian, beban sanksi administrasi pajak, dia masuk di koreksi positif karena sudah termaksud dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Dan itu tidak dibebankan menurut fiskal. Kemudian beban bunga pinjaman itu nilainya sama dengan menurut akuntansi komersial dan menurut fiskal. Kemudian cadangan penghapusan piutang, dia masuk di koreksi positif karena sudah termaksud dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Kemudian beban jamuan tamu tanpa daftar nominatif itu juga masuk dalam koreksi positif karena sudah terdapat pada SE 27/PJ 22/1980. Kemudian beban listrik dan telepon, PBB dan bea materai itu nilainya sama menurut akuntansi komersial dan menurut fiskal. Kemudian penyusutan aset tetap, dia masuk di koreksi fiskal positif sebesar 5.000. Kemudian menurut fiskal itu 35.000. Karena sudah ada pada pasal 11 UU PPH. Premi asuransi kebakaran pabrik itu nilainya sama dengan menurut akuntansi komersial dan menurut fiskal. Kemudian bantuan untuk panitia HUT RI itu masuk di koreksi fiskal positif sebesar 5.000. Sedangkan menurut fiskal itu tidak diakui sebagai beban karena sudah terdapat dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Kemudian sumbangan ke panti asuhan Amelia itu masuk di koreksi fiskal positif karena sudah terdapat dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH dan menurut fiskal itu dia tidak diakui sebagai beban.
Kemudian total beban usaha sebesar 275 juta. Itu yang menurut komersial. Sedangkan menurut fiskal itu sebesar 212 juta. Kemudian penghasilan neto dari usaha itu didapat dari 770 juta dikurang dengan 275 juta, jadi 495 juta. Begitupun koreksi fiskal positifnya jika dijumlah itu sebesar 63 juta. Sedangkan yang menurut fiskal 770 juta dikurang 212 juta itu sama dengan 558 juta. Selanjutnya penghasilan dari luar usaha. Nah, di sini ada sewa kendaraan box kepada FA Fajar, FA Sejahtera. Menurut akuntansi komersial itu senilai 9.800.000, sedangkan menurut fiskal itu sebesar 10 juta. Nah, dia masuk kepada koreksi positif karena dikenakan tarif sebesar 20%. 20% dari 10 juta itu adalah 200.000 karena telah terdapat pada pasal 23 Undang-Undang PPH. Selanjutnya keuntungan selisih kurs. Kemudian penerimaan kembali PBB. Itu nilai menurut akuntansi komersial dan menurut fiskal itu sama. Selanjutnya jasa giro bank semesta. Itu sebesar 2.000 menurut akuntansi komersial. Sedangkan menurut akuntansi fiskal itu tidak ada atau nol karena sudah terdapat pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Kemudian masuk pada koreksi negatif sebesar 2.000. Selanjutnya penghasilan bunga deposito. Menurut akuntansi komersial itu sebesar 1 juta. Sedangkan menurut fiskal itu tidak diakui sebagai beban karena terdapat pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Kemudian masuk pada koreksi negatif sebesar 1 juta. Kemudian laba neto penjualan dari Malaysia. Itu menurut akuntansi komersial dan menurut fiskal itu sama. Kemudian total penghasilan dari luar usaha. Itu menurut akuntansi komersial sebesar 220.800.000 rupiah. Sedangkan kalau kita jumlahkan koreksi fiskal positifnya itu sebesar 200.000. Koreksi fiskal negatifnya itu 3 juta. Sedangkan menurut fiskal itu sebesar 220 juta. Kemudian beban dari luar usahanya itu tidak ada. Lalu laba neto sebelum pajak itu didapat dari 495 juta ditambah dengan 220.800.000 rupiah. Jadi dapat 717.800.000 rupiah. Kemudian koreksi fiskal positifnya itu sebesar 63.200.000 rupiah. Koreksi fiskal negatifnya itu sebesar 3 juta. Sedangkan menurut fiskal yaitu 778 juta didapat dari 558 juta ditambah dengan 220 juta. Jadi penghasilan neto fiskal perusahaan adalah 778 juta rupiah. Nah, itulah video yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.